Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Hari ini kita merenungkan Keluaran pasal 21 dengan judul renungan Tuhan setuju perbudakan. Saudara, ketika kita membaca pasal 21 tentang perbudakan, saya langsung bertanya dalam hati, mengapa Tuhan seolah-olah mengizinkan perbudakan manusia terjadi di Israel? Jika kita belajar sejarah bangsa-bangsa kuno, maka sejak dari zaman dulu, perbudakan adalah sebuah kelaziman dan fenomena yang sangat biasa. Jauh sebelum Israel ada, bangsa-bangsa seperti Mesir atau Gerar sudah lebih dulu mengenal perbudakan. Dalam Kejadian 12 ayat 16 dikatakan bahwa Firaun memberikan hadiah kepada Abraham berupa ternak dan budak laki-laki dan perempuan. Demikian juga dalam Kejadian 20 ayat 17 terlihat dengan jelas bahwa negeri Gerar juga mengenal perbudakan. Dari situlah akhirnya bangsa Israel pun mengenal yang namanya perbudakan. Namun perbudakan yang terjadi di Israel sungguh berbeda dengan perbudakan yang terjadi di bangsa-bangsa asing. Jika perbudakan pada umumnya berlangsung seumur hidup, kemudian budak bisa diperlakukan semau-maunya dengan kejam, dan seorang budak sama sekali tidak punya hak atas hidupnya, maka perbudakan yang terjadi di Israel lebih manusiawi. Hak kepemilikan seorang tuan terhadap budaknya hanya berlaku selama 6 tahun saja, bukan seumur hidup, sebagaimana yang lazim berlaku pada saat itu. Bagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya juga diatur menurut Taurat. Jadi, budak di Israel masih mendapat perlindungan secara hukum. Saudara, jangan melihat ketetapan Tuhan tentang perbudakan ini sebagai sebuah persetujuan Tuhan soal perbudakan. Sebaliknya, kita justru melihat bahwa ketetapan ini merupakan cara Tuhan untuk membela dan memberi perlindungan kepada kaum yang lemah. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memperhatikan budak? Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Barangkali era perbudakan tidak ada lagi di zaman sekarang ini. Meski demikian, ketidakadilan terhadap kaum lemah masih saja terjadi di sana-sini. Sekarang saudara, jika Tuhan begitu memperhatikan kaum yang lemah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Hukum perbudakan bukan sebuah persetujuan Tuhan, tapi justru merupakan cara Tuhan membela kaum yang lemah. Apakah kita juga memperlakukan hal yang sama, yaitu membela kaum-kaum lemah di sekitar kita? Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kalau saudara terberkati, bantu support, like, komen, dan share video ini. Kalau belum subscribe, bantu subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.